Biar orang ngaji gratis, dapat keripik, dapat bakwan, ya Allah. Kurang enak kayak gimana? Ya, tuh. Tapi kalau emang mau ditimbang-timbang, Pak, dibanding-banding yang namanya ngaji sama dangdut rame mana? Tuh pada jujur loh, lain memang, masya Allah. Ngaji tadi gratis, duduk enak, dapat makanan, habis ini makan loh. Udah masak tadi itu mertua saya masakin, enak, udah pulang dapat ilmu, perut kenyang. Tapi masih banyak yang ogah. Giliran dangdut kadang bayar, gelap, nyawer, boro-boro makan, minum aja kagak dapet, nyebur got lagi. Allah ya karim. Tapi masih pada senang baik itu nonton dangdut ya. Luar biasa. Ada yang bilang, Pak Ustadz, adalah jangan bawa dangdut kayak begitu. Menurut saya yang namanya ngaji sama dangdut sama bagaimana Bang? Lah itu orang ngaji ustaz mulanya pakai salam, aduh gitu. Oh no, MC dangdut juga mulanya pakai salam. Katanya begitu. Lah saya balas, lah emang bener Bang, tapi kan salamnya beda. Kalau orang ngaji itu yang namanya ustaz, seawam apapun itu ustaz, mesti kalau salam tuh cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Coba MC dangdut kayak begitu kagak? Orang salam pakai A dipakai H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, mana ngajinya itu? Kalau orang ngaji kan penghormatannya cakep tuh ya. Yang terhormat, yang dirahmati Allah, bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan cakep ya. MC dangdut begitu kagak? Kagak. Tapi pada demen baik nontonnya. Manggil orang, ya Allah, untuk Bang Peang dan Bang Gompalnya. Coba itu orang apa panci itu dipanggil, tapi pada demen baik, ya Allah ya Karim, subhanallah. Makanya kita yang masih bisa duduk ngaji, syukur alhamdulillah. Walaupun ngajinya juga nih macam-macam kelasnya ini mah. Macam-macam kelasnya ini. Ada KW1, ada KW2, ada KW3 ini mah. KW1 dari rumah emang niat mau ngaji dia. Ngaji datang ke sini, alhamdulillah, pulang dia berubah. Alhamdulillah KW1. Kalau KW2 giliran diajak ngaji, dia nanya dulu, yang ceramah siapa? Aduh gitu. Saya mah kalau ngaji yang ceramah kagak terkenal, orang resep belagu nih orang nih, bener-bener ini luar biasa. Tapi dia tetap ngaji. Walaupun dia begitu tuh tetap hadir ngaji, pulang dia tuh. KW2. Ada orang ngaji KW3 karena terpaksa. Karena utusan dari RT, ya dikocok nama gua lagi. Datang begitu datang, ya ini romannya gue pernah lihat yang ceramah nih. Dia kalau ceramah 1 jam aja belum selesai ini, lama romannya ini, lama. Pikirannya udah lama banget. Ngaji setengah jam itu, mindahin pantat sampai 17 kali. Subhanallah. Tapi dia kagak pulang, tetap baik hadir di sini, pulang dia bawa ilmu tuh ngaji KW3. Ada yang repot KW4. Kalau udah KW4 kan BS Pak Erwin urusan ini. Yang namanya keramik, cakep tuh keramik. Ya Allah, kagak nyiku. Giliran nyiku, retak. Nyiku, wah apa kagak retak? Warnanya pudar. Ada orang kagak ngaji nggak pernah datang, tapi kerjanya ngeritik mulu. Pengurus disumpah apa di pikirannya jelek mulu tuh pengurus tuh raker tuh. Pakai duit masjid, pakai duit masjid. Saya baru bahas tadi tuh. Sama masjid saya begitu.
itu. Masih saya kemarin baru diresmiin wali kota yang datang, ketua DMI kota yang datang. Begitu habis peresmian itu pengurus datang ziarah ke Banten. Di masyarakat ada baik omongan itu. Tuh duit sisa kemarin tuh peresmian tuh. Coba itu. Ini orang nih KW4 ngaji kagak pernah kritik mulu. Masya Allah. Makanya kita syukur alhamdulillah. Maka malam hari ini kita ngaji di awal tahun baru 1445 Hijriyah. Angkanya tema yang diangkat tuh, ini tema bukan dari saya ini, Pak Wahid yang ngasih ini, bikin susah gini tema, luar biasa. Saya mendingan bebas aja dah, saya ngomong apa aja. Semangat silaturahmi dan kepedulian terhadap sesama dalam menghadapi perubahan, kan susah itu. Ya Allah, tadi makanya saya keluar lama tuh saya siapin bahan baru. Ya Allah, susah banget. Biarin dah, Bismillah ya. Saya tanya tadi Pak Haji Qasim, biasanya ngaji di sini sampai jam berapa? Ya jam 10 Pak Ustaz. Jam 10 udah makan. Ya Allah, saya pikir sampai jam 12. Subhanallah. Mudah-mudahan ya 5 menit ya cukup lah. Baik, tahun baru Islam. Sejarahnya udah diangkat mungkin sama guru kita Kiai Haji Zainal Muttaqin kemarin, bahwa tahun baru Islam ini diambil daripada hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hijrah itu adalah perpindahan secara tempat kala itu. Namun ketika itu sudah selesai terjadi Futuh Makkah, maka Nabi sampaikanlah hijrata ba'dal fathi. Enggak ada lagi hijrah setelah Futuh Makkah. Maka yang terjadi kalau kita memperingati tahun baru Islam, maka kita kudu siap hijrah. Hijrah kemana? Hijrah dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya rajin maksiat jadi taat, dari yang tadinya belum pernah jamaah jadi jamaah. Tadi Pak Haji Qasim bisikin saya tuh, alhamdulillah tuh satu orang dari RT sini rajin sekarang, alhamdulillah Pak Haji. Tuh saya di WA kemarin, saya tolongin ngapa masjid ini imam kurang. Ya Allah ya Karim. Itu sama di mana-mana, saya bilang lagi krisis imam. Di masjid saya juga sama lagi krisis imam. Makanya nih ayo bawa bapak jadi imam. Jangan sholatnya depan imam mulu. Depan imam masih jadi makmum, itu belakangnya bang imam gitu ya. Itu ayo dah ramaikan masjid, semangat hijrah. Kalau yang namanya memperingati tahun baru Islam, berarti yang tadinya kagak rajin jamaah jadi rajin jamaah, yang tadinya pelit jadi rajin sedekah, yang tadinya malas bersosial maka sekarang ikut-ikut sosial, bermasyarakat, bantu Pak RW, benahin lingkungan, benahin masyarakat. Itu namanya hijrah. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu sawa min amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sampaikan, siapa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Siapa orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia orang rugi. Dan siapa orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia adalah orang terlaknat. Wal iyadzubillah. Banyak pelajaran dalam tahun baru ini, terutama Muharram. Di waktu yang sempit ini nggak banyak yang dapat Al-Fakir sampaikan. Salah satunya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Halim Kudus, Jepara, Pati, Rembang, beliau dalam kitabnya itu Kanzun Najwa was Surur fi Ad'iyati Tashrahus Sudur.
Di dalamnya beliau sebutkan, di dalam bulan Muharram ini ada 12 kegiatan kurang lebih. Itu yang beliau sampaikan kepada kita. Ini menjadi satu hal yang kalau bisa kita lakuin. Saya nggak sebutin 12 ini. Saya sebutin yang kaitannya sama tema aja. Di antaranya apa? Silaturahmi. Kadang kita dengar dua kata yang kadang kita pikir maknanya sama. Ada yang nyebut silaturahim, ada yang namanya silaturahmi. Kadang orang nyebut pikirnya itu adalah sama, silaturahim dan silaturahmi. Kita coba lihat. Kalau dari pandangan syariat, silaturahim itu adalah yang lebih dipakai ketimbang silaturahmi. Kenapa? Kata silaturahim ini yang dipakai dalam ayat, dipakai dalam hadis. Silat itu artinya mengumpulkan yang terserak. Ar-Rahim itu adalah kasih sayang. Rahim ini satu alat, satu organ tubuh yang dimiliki oleh seorang perempuan. Laki-laki nggak punya rahim, yang punya cuman perempuan. Maka kalau dilihat daripada kata yang dipakai dalam istilah tersebut, maka dapat dimaknai kalau istilah silaturahim itu kita menyambung persaudaraan yang sekandung senasab, baik itu sesama ahli waris maupun yang tidak ahli waris. Saya sama Akek Tori itu adalah nasab mahram karena pernikahan. Istri saya termasuk cucunya beliau. Maka kalau saya ke rumah beliau, saya bilangnya silaturahim. Saya punya adik saya di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kalau saya berkunjung ke sana, maka namanya kunjungan saya silaturahim. Menyambung persaudaraan karena kekerabatan, karena satu kandungan, karena satu nasab. Beda dengan silaturahmi. Kalau bapak-bapak boleh buka Kamus Besar Bahasa Indonesia itu KBBI, maka dapat ditemukan kata silaturahmi itu artinya adalah persahabatan. Jadi maknanya lebih luas. Bukan cuman karena dia satu rahim, bukan karena satu nasab, tapi lebih luas lagi maknanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai makhluk sosial yang diikat tuh dalam satu tali persaudaraan. Kalau dalam bahasa agamanya namanya ukhuwah. Ayatnya tadi dibaca tuh. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Allah telah menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya apa? Saling kenal, saling silaturahmi. Makanya kita kenal ukhuwah itu, yang pertama ukhuwahnya disebut dengan ukhuwah basyariyah. Persaudaraan karena sesama manusia. Maka sepanjang dia manusia, apapun agamanya, apapun latar belakang suku, bangsa dan budayanya, dia saudara kita. Dipersempit lagi ke dalam ukhuwah yang kedua yang namanya ukhuwah watoniyah. Besok Agustus kita sebangsa setanah air akan gegap gempita gembira bareng.
karena memperingati HUT kemerdekaan RI ke-78. Maka kita berasa saudara semuanya. Ukhuwahnya namanya watoniyah. Dipersempit lagi, saudaranya karena apa? Karena sesama akidah dikenal dengan ukhuwah Islamiyah. Maka baik ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah maupun ukhuwah Islamiyah, yang terpenting semuanya wajib hukumnya kita jaga. Karena tadi hakikatnya kita dijadikan sebagai makhluk sosial, pasti butuh sama orang lain. Coba silakan ngacung yang datang di sini yang tidak butuh orang lain. Pasti kagak ada. Dari mulai kita lahir aja butuh orang lain ya Pak. Ibu bapak kita yang ngelahirin kita. Apa ya ada yang datang di sini lahir dari gedebong pisang? Muncul begitu, tebelah tuh gedebong pisang, tahu tuh muncul dia. Kagak. Ada ibu, ada bapak, itu kan orang di luar kita. Belum lagi yang bantuin kita, mulai dari dokter, bidan, sampai dukun beranak. Orang lain mandiin kita, bedong kita, sampai nanti kita dibedong lagi. Begitu akhir hayat kita butuh orang lain. Acung di sini yang nggak butuh orang lain. Enggak, Pak Ustaz, saya mah kagak butuh orang lain. Saya mampu sendiri. Ada orang pernah lihat mati dia gali kubur sendiri. Pernah ngelihat orang mati dia mandi sendiri. Pernah ngelihat orang mati dia itu ke makam sendiri. Bawa gitu ditentengkan kapannya, bang mau mana bang? Oh ke kuburan, ada gitu. Oh mau mana? Kontrak habis. Kagak ada, pasti ada yang gotong. Yang gotong aja kudu berempat. Coba kalau yang gotong kagak kompak. Yang gotong marah-marahan, yang ngatu ngalor, ngatu ngudik, ngatu ngetan. Kagak jadi itu, nggak nyampe. Butuh orang lain. Makanya Islam itu ngajarin kita silaturahim. Lihat hijrahnya Nabi, silaturahim Pak. Sebelum hijrah Nabi itu silaturahim kemana? Kirimin surat ke Raja Persia, kirimin surat ke raja yang satu, kirimin surat ke raja yang satu, kirimin utusan ke sana, kirimin utusan ke sana, kirimin utusan ke sana, dalam rangka menyambung silaturahim. Ketika datang ke Madinah, maka Nabi yang pertama dilakukan apa? Mempersilaturahmikan satu sama lain, mempersaudarakan. Dulu Pak, yang namanya Madinah itu kan Yasrib. Ada dua suku tuh yang berkuasa di Yasrib. Namanya suku Aus dan Khazraj. Dua-duanya ini perang terus. Berapa lama perangnya? 600 tahun, nggak pernah berhenti tuh perangnya. Ketika dengar datang Nabi, maka suku yang pertama datang nemuin Nabi di Mekah adalah perwakilan daripada suku Khazraj. Nemuin Nabi, kemudian pulang dia ke kampungnya, dia sebarkan keharuman daripada nama Nabi kita. Maka tidaklah kala itu sebelum Nabi datang ke Madinah, nama Nabi sudah disebut oleh orang-orang di Madinah. Ketika Nabi datang, dipersaudarakan sama Nabi itu Aus dan Khazraj. Belum lagi Nabi persaudarakan antara orang Mekah yang pindah ke Madinah dengan orang Madinah asli. Orang Mekah yang ke Madinah namanya Muhajirin. Orang Madinahnya namanya Ansor. Maka dipersaudarakan satu sama lain. Nggak ada tuh ego, gua orang asli, lu pendatang. Jangan macem-macem di sini.
Saya alhamdulillah pindah di sini Pak RW, Pak Haji, nggak pernah ngeliat dan denger pernah ada selentingan kayak begitu, enggak. Diterima aja. Saya ke masjid belakang diterima. Kadang-kala saya jadi imam di sana. Masjid itu diterima saya. Ke RW 9 alhamdulillah diterima juga. Di Pesing masih Pak. Oh siapa nih orang pendatang nggak boleh jadi imam. Khotib Jumat nggak boleh. Tuh, ketika saya datang di sono lama saya tuh di Kedoya nggak boleh jadi khutbah Jumat. Jadi khotib nggak boleh. Alasannya apa? Bukan orang mukimin. Luar biasa. Pernah tuh saya tuh debat dikit dah tuh lagi acara tahlilan saya debat. Emang maksudnya orang mukimin apaan sih? Saya tanya begitu. Gini Pak Ustadz, itu kan mukimin itu berarti dia netep di sini Pak Ustadz. Oh gitu. Saya orang Jakarta nih asli. Saya kata gitu. Wah, gini Pak Ustadz, Jakarta kan luas Pak Ustadz. Nah, kan ada Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Nah, lah saya Jakarta Barat tuh KTP saya situ Duri Kepak. Ya Jakarta Barat kan bisa-bisa lagi kan Kebun Jeruk. Ya Allah, ini model kayak begini nih yang mecah belah umat. Habis itu dia diem tuh. Setahu saya dalam kajian fikih yang namanya musafir 5 hari Pak. 1 hari dia pergi, 3 hari ketika udah nyampe, 1 hari ketika pulang. Lain daripada lebih daripada 5 hari ini, maka dia disebut mukim. Wajib sholat Jumat, wajib puasa. Setahu saya dalam kajian fikih. Tapi di sana enggak. Makanya lama prosesnya. Ada lagi yang aneh. Yang disebut mukimin adalah orang yang punya rumah di situ, yang ngontrak bukan mukimin. Masya Allah. Saya tanya Bang, ngontrak udah berapa lama? Saya 30 tahun Pak Ustadz. Ya Allah, mukim berarti musafir masih ini dia nih. Begitu Pak. Betulan ini. Saya tuh diterima jadi imam di sana gara-gara apa? Kagak ada imam lagi. Tuh kan perlu juga kan. Makanya jangan sok-sokan. Orang asli udah nggak model sekarang. Nih gue orang asli sini ya. Lo asli kudu fotokopi dulu. Aslinya dijaga, dilaminating. Jangan, alhamdulillah di sini. Makanya kebanyakan masjid di sini nama masjidnya apaan? Al-Muhajirin. Saya tahu dah nih Al-Muhajirin berarti nih orang nih banyakan pindahan ini, bukan orang asli berarti nih. Tuh, sampai saya kemarin di Tambun Utara tuh Al-Muhajirin. Wah iya, berarti orang tenang dah saya. Gitu saya tanya, "Bang, pindahan mana?" Saya dari Tebet Pak Ustadz. Oh iya Gus. Tuh, alhamdulillah. Enggak ada lagi nih model kayak begini, jangan dipelihara lagi. Saya orang lama di sini, situ orang baru. Masya Allah. Baru-baru ini viral tuh di media sosial. RW, apa RW ya? Bukan bapak. Ada satu RW tuh di Jakarta, kayak preman lagunya. Nyamperin warganya, telanjang dada, keluar tuh istrinya, itu istrinya dipukul-pukul begini, sambil bentak-bentak. Viral tuh di media sosial. Kerekam di CCTV itu juga ntar dilaporin. Kenapa? Merasa sebagai orang asli. Lihat penduduk Ansor nggak merasa begitu. Semuanya disambut dengan marhaba, dengan hati yang luas. Sampai-sampai Pak, begitu dipersaudarakan sama Rasulullah, ada yang hebat. Ketika dipersaudarakan sama Rasulullah, Muhajir, kamu sama dia, kamu sama dia. Ketika dipersaudarakan, apa kata kaum Ansor? Wahai saudaraku, engkau adalah saudara saya. Saya punya tanah 2, silakan satu engkau ambil, satu buat saya. Ada lagi apa? Engkau adalah sekarang saudara saya. Rumah saya gede, digaris sama dia. Ini sebelah rumah saya, sebelah rumah Anda. Tuh lihat. Ada lagi yang hebat. Wahai saudaraku, saya punya bini 2. Silakan pilih yang mana saya ceraiin. Luar biasa. Kalau ada yang model kayak begini, bilangin saya Pak. Saudara saya sama dia dah habis nikah. udah nikah kagak. Sampai segitunya Pak.
Orang yang udah imannya mantap, dia udah paham konsep persaudaraan, maka dia jaga tuh betul-betul. Karena yang namanya silaturahim ini nggak sembarangan. Hadits qudsi Allah bilang apa? Anar Rahman, Hiyar Rahim, Sagadu, Ismin min ismi. Man wasalaha faqad wasaltu, wa man qata'aha faqad batattu. Allah berfirman apa dalam hadis ini? Saya adalah zat yang maha penyayang. Saya ambilkan itu silaturahim dari namaku, salah satu daripada namaku. Maka siapa yang nyambung silaturahim, maka aku pasti akan nyambung kepada dia. Siapa yang memutus silaturahim, maka aku akan putus rahmatku atas dia. Bahkan yang lebih parah Pak, kalau di satu kampung nih, misalkan satu RW nih, Pas apa nih, satu RW nih ada satu orang yang kerjaannya mutus silaturahim, maka itu kampung yang tadinya mau diturunin rahmat jadi nggak jadi. Gara-gara itu orang yang tukang mutus silaturahim. Sampai segitu tuh azabnya. Bahkan dikatakan oleh Nabi, walaupun dia matinya fi jaufi Ka'bah, di dalam Ka'bah lagi sujud, tapi kerjaannya mutus silaturahim, maka orang itu nggak diampuni dosanya sama Allah. Tuh. Maka jaga silaturahim. Gimana cara jaga silaturahim? 4. Saya singkat aja dah. Saya kudu nyari kajian lain tentang silaturahmi. Kalau di tempat lain kan silaturahim, siapa yang nyambung silaturahim panjang umur banyak rezeki, begitu kan ya. Saya harus cari yang lain, nggak boleh sama. Benar itu nggak sama nih mah. Gue udah pernah dengar kan begitu. Apalagi yang tadi tuh KW4 tuh sama KW3. Ya, gue udah lama-lama dengerin materinya sama kayak kemarin. Ngaji belagu begini nih. Makanya Pak, kita tuh diajarin kalau ngaji, ini gelas nih, kita mau datang ngaji, gelas kita penuh, tuang dulu, di rumah tuang dulu, kita kosongin. Begitu ngaji fikih kayak kemarin tuh ngaji Safinatul Najah, babnya bab Al-Fatihah, cakep banget itu. Kau usah tahu, saya denger. Kok nggak datang lagi meriang, senggorokan lagi sakit. Tuh saya denger aja dari depan tuh sambil buka kitab itu. Selalu saya kalau pagi buka kitab Al-Azkar Nawawi. Ya, ini jangan sampai nggak punya nih kitab Al-Azkar. Laisa zakar malam. Kitab Al-Azkar. Saya nggak disebut orang laki siapa yang nggak punya kitab Al-Azkar dalam rumahnya. Bahkan dikatakan sama guru saya, kalau perlu itu jual rumah suruh beli kitab Al-Azkar, beli, jual tuh rumah. Makanya kalau pagi saya buka kitab Al-Azkar. Tuh, ngaji nih fikih. Ya, bab wudu udah bisa. Ini ustadz dipanggil jauh-jauh, dibayar mahal-mahal, bahasa tentang wudu udah ngerti juga, dimales-malesan tuh. Maka yang kayak begini kagak berkah, ilmu yang didengar nggak dapat, ilmu yang ada bisa hilang. Baik. Maka jaga nih. Gimana jaga silaturahim? 4. Yang pertama, orang yang jaga silaturahim itu dia mampu mendoakan dikala berpisah. Kalau kita doain maaf, ini saya pakai bahasa guru saya. Kalau kita silaturahim sama orang, kemudian kita berdoa di depan orang itu, mohon maaf, itu disebut sama guru saya menjilat. Ini kita silaturahim nih, saya doa, tuh kan. Apa tuh? Tausiah dan doa. Saya doa nih. Saya pilihin doa yang cakep. Biar dikata, wah hebat nih doanya cakep begitu ya. Itu namanya menjilat. Tapi orang disebut silaturahim ketika dia berpisah, dia mendoakan saudaranya. Pak, pengen kan kalau doanya dikabulin sama Allah? Pengen kagak? Pasti pengen. Pengennya cepet apa lama? Caranya ada Pak. Caranya bapak-bapak kalau pengen doanya itu cepet langsung dikabul sama Allah, doain orang lain.
Kenapa? Ketika kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu, maka Allah kirimkan malaikat di atas kepala kita. Nyebutin apa? Untukmu juga, untukmu juga, untukmu juga. Cepat langsung dikabul. Jadi bapak-bapak yang pengen punya mobil, doain Pak RW mobilnya 2. Ya Allah, mudah-mudahan Pak RW dapat mobil 2. Ya Allah, rumahnya nambah lagi. Ya Allah, istrinya jangan. Ya Allah, itu kabul, Pak. Allah yang jamin. Orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya kabul. Maka orang yang mengaku dia bersaudara, mengaku dia bersilaturahim, tapi nggak pernah doain saudaranya tanpa sepengetahuannya di luar pertemuannya, maka orang itu dusta. Yo mikir kan. Ya maaf ini saya mikirin diri saya juga. Tuh jaga nih satu. Doain kalau memang kita ngaku silaturahim saudara sama itu, banyakin doain. Makanya tuh kalau setiap kali kita sholat berjamaah, jangan Allahumma lantas jalan, walantas kabur, walantas minggat. Salam kabur langsung. Jangan, ada adabnya. Coba tuh buka dalam kitab Fathul Bari. Itu kita lihat imam, Pak. Kalau imam duduknya belum berubah tuh dari tahiyat, kita main berubah kaki kita makruh. Makanya imam itu kudu tahu jamaahnya. Jamaah kita orang sibuk, maka tolongin jamaah. Jangan kita paksa duduknya tetap di tasyahud akhir, langsung berubah. Imam Ghazali bilang langsung ngadep. Ibnu Abbas bilang separuh. Kirinya kiblat, sononya adalah jamaah, depan kita mimbar. Supaya apa? Nolong jamaah. Sebab jamaah yang ngerti itu imam belum pindah duduknya, jangan berangkat. Maka setiap kali salat kita baca apa? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal al ahya'i minhum wal amwat. Bayangin tuh, hitung dah. Satu kebaikan balas 10. Berapa banyak orang yang kita doain. Satu. Yang kedua, gimana cara jaga silaturahim? Jangan kita menjelekannya di luar ataupun di belakangnya. Jangan ngomongin. Ngaku teman sama Haji Kosim di warung kopi, ngomongin Haji Kosim. Oh, Haji Kosim gimana sih, no, pengurus sampai 100. Ya Allah, mau bikin pansus emang apa gimana sih? Tim sukses kali ini diomongin. Ya Allah, di depan Pak Haji Kosim, Haji, ya Allah, gimana Pak Haji, sehat? Ya Allah, di luarnya diomongin. Akan nih orang dusta. Pak RW begitu juga. Pak RW ya ngeluarin kebijakan yang belum punya parkiran garasi nggak boleh punya mobil. Masya Allah, mobil saya taruh di Jakarta aja dah aman daripada dikembok sama Pak RW. Repot urusannya dah. Diomongin di luar, Pak RW kita gimana sih tuh? Kapan sih tuh? Turunnya yang sana, ya Allah. Di depan Pak RW, ya Allah. Gimana Pak RW, sehat ya Allah. Di belakangnya dijelekin. Jangan Pak, nggak boleh buka aib orang lain. Ya, ada dulu itu zaman Nabi Isa. Nabi Isa lagi jalan sama sahabatnya tuh Hawariyun. Di tengah jalan tuh ada kambing mati, domba. Hawariyun ngomongin tuh, ya Allah, bau banget ya tuh. Ya Allah, itu bangkai jelek banget. Tapi apa kata Sayyidina Isa? Ya Allah, itu kambing giginya cakep ya. Bukan kejelekan yang diomongin, tapi lihat hal yang bagusnya. Nggak mungkin orang semuanya jelek semuanya. Pasti ada bagusnya. Tatoan dia penuh, kanting di mana-mana, belum tentu nggak taunya hafal Quran. Kita peci dipakai, sorban dipakai, gamis nyengset, kuliah bolak-balik. Coba itu.
Kalau kata guru saya, jangan lihat orang dari luar. Kita lihat orang gondrong, Masya Allah udah takut. Apa kata guru saya, lebih baik gondrong dia sholat ketimbang botak nyolong nangka. Ini jangan suka ngejelekin orang, Pak. Dua. Yang ketiga, jaga silaturahim gimana? Sebut mulu kebaikannya. Sebut kebaikannya. Dengan menyebut kebaikannya, tambah cinta dalam hati kita. No, Pak Teddy luar biasa. Saya lagi tuh ada kesusahan, saya dibantu sama Pak Teddy luar biasa. Saya lagi butuh mobil, lu sebutin terus tuh, boleh. Jangan disebutin kejelekan, apalagi orang itu udah mati. Disebutin kejelekannya nggak boleh. Satu masa Nabi lagi jalan sama sahabat, ada rombongan mayat. Begitu rombongan mayat lewat, belakangnya tuh yang ngiringin lagi ngomongin kejelekan. Maka Nabi bilang apa? Wajabat lahu, wajib baginya, wajib baginya. Belakangnya ngomongin kebaikan, Nabi bilang lagi wajabat lahu, wajib baginya, wajib baginya. Sayyidina Umar nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau nyebut wajib baginya, wajib baginya? Apa kata Nabi? Yang hidup itu adalah saksi bagi yang mati. Maka ketika yang hidup membicarakan kejelekan yang mati, maka yang mati diseksa sama Allah. Begitu sebaliknya, begitu yang hidup membicarakan kebaikan yang mati, maka terus rahmat Allah turun. Makanya ketika tausiah ataupun sambutan kematian kan ya, salat jenazah kan begitu ya. Isyhadu annahu min ahlil khair. Kan gitu ya? Tuh. Cuman kalau saya lihat dulu orangnya, saya yang mati. Itulah tukang mabuk kata kita ahlul khair, gimana ceritanya? Saya lihat dulu. Oh iya. Nih. Tapi diam, jangan ngomporin orang. Lu khair ntar lu. Ini tukang mabuk ya Allah. Jangan. Sama tuh berarti diam aja buat kita. Nggak boleh ucap kebaikannya. Yang keempat, jaga silaturahim gimana? Baik sangka, jangan pernah buruk sangka. Baik sangka aja. Ini apalagi sekarang nih kan zaman WA ya, zaman IG, zaman Twitter dan lain sebagainya. Giliran Pak Haji Kosim WA saya, checklist 2 tapi kagak dibales. Udah mulai pikirannya itu. Ini udah dibaca kagak dibalas, gimana ini orang nih? Tuh, udah buruk sangka aja. Pak RW WA Pak Haji Kosim, ini kagak dibaca gimana sih? Udah buruk sangka. Nggak selamanya orang checklist 2 itu bisa sempet dia balas. Oh iya, mungkin lagi disimpan kali, mungkin lagi repot kali. Baik sangka sama orang, jangan buruk sangka. Kata ulama, cukuplah seorang itu punya dosa besar dikala dia berburuk sangka terhadap saudaranya. Cukuplah seorang bermaksiat besar kepada Allah manakala dia meremehkan saudaranya. Setelah Ahmad bisa apaan sih itu aja ceramah begitu apaan sih? Ini kan juga gua nih keluaran gontor. 10 tahun gue digontor. Dia bisa apaan sih? Ngeremehin orang. Cukup maksiat besar bagi kita ngeremehin orang. Kalau kita mau jaga silaturahim, jangan sampai kita buruk sangka sama orang, baik sangka sama orang. 4 tuh jaga. Lantas silaturahim ini digandeng sama amalan berikutnya. Di dalam bulan Muharram ini kita ada satu amalan, apa itu? Sedekah banyakin. Maksudnya apa itu? Yuk munculkan, tumbuhkan kepedulian sosial. Kepedulian sosial ini adalah hakikat intisari daripada ajaran agama kita, Pak.
Kita lihat yuk. Yang pertama Allah firmankan apa? Wa duribat alaihim zillatu aina ma sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nggak bakalan mulia seorang, terhina seorang dimanapun dia berada kalau dia nggak bisa jaga hubungan baiknya sama Allah dan hubungan baiknya sama manusia. Dalam Al-Quran silakan cek Pak, Allah itu gandeng kata sholat, perintah sholat dengan perintah zakat. Nggak pernah dilepas tuh. Maknanya apa? Hambaku kata Allah, jadi orang soleh bagus, tapi jangan solehnya soleh pribadi. Rajin ke masjid, rajin tahajud, rajin doa, rajin ngaji, tapi sama tetangga kagak open. Kegiatan lingkungan kagak ikut, kerja bakti kagak mau, sumbangan kagak mau, bakti sosial kagak mau, santunan yatim piatu kagak mau. Maka orang ini solehnya cuman soleh pribadi, nggak soleh secara sosial. Yang kayak begini nggak dilihat ntar di akhirnya Allah Pak. Allah nggak bakalan ngeliat berapa banyak amalan kita di masjid, bukan itu doang yang dilihat. Allah nggak bakalan ditanya sama kita, kepada kita, apa mazhab situ, apa golongan situ, apa aliran situ, apa partai itu. Tapi yang Allah tanya, manakala ada tetangga kita berhenti anaknya nggak sekolah gara-gara nggak mampu bayar SPP. Ditanya kita ketika ada anak gantung diri gara-gara anak kuat bayar SPP. Ditanya kita gara-gara ada orang tua rela jual ginjalnya buat nebus ijazah anaknya. Itu yang bakalan kita ditanya. Makanya Nabi bilang apa? Tidak halal seseorang dikala dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Tuh Pak, kepedulian sosial itu adalah merupakan aplikasi, refleksi, aktualisasi, representasi dari keimanan kita kepada Allah. Rendah kepedulian sosial kita, iman kita dipertanyakan. Tinggi kepedulian sosial kita, iman kita mantap di hadapan Allah. Cek silakan salah satunya dalam kitab Nasihul Ibad lil Isti'dad ila Yaumi Ma'ad Syekh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Itu dalam makalah yang 2/2, makalah awal-awalnya itu beliau kutipkan satu buah hadis Nabi. Apa kata Nabi? Khaslatani la syai'un afdalu minhuma amanu billah wan naf'u lil muslimin. Dua hal yang mana ini tidak ada yang dapat menandingi daripada keutamaannya dibandingkan dua hal ini. Apa itu? Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua adalah mendatangkan manfaat bagi orang lain. Tahun baru panjang umur kita secara hitungan, tapi berkurang secara jatah. Nabi sampaikan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang itu makin panjang usianya, kudunya makin bagus amalnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka sebaik-baik manusia yang paling banyak datengin manfaat bagi orang lain. Ayo dah introspeksi pulang dari sini, ya Allah, udah berapa banyak gue datengin manfaat buat orang ya. Berapa kali saya nolak begitu diminta bantuan sama orang. Berapa kali saya minta maaf ketika ada tukang minta-minta datang. Berapa kali saya minta maaf ketika ada panitia pembangunan masjid Miftahul Jannah keliling bawa proposal.
Berapa kali saya tidak indahkan itu seruan ajakan dari Haji Kosim buat nyumbang masjid. Masjid 1 RW, masjidnya cuma satu atau berdua ya? Satu. Bangunnya lama banget. Saya di Pasar Minggu, masjid 1 RW 2 Pak. Bangunnya itu peletakan batu pertama di 1 Muharram. Diresmikannya 10 Muharram tahun berikutnya. Saya putar otak saya tuh. Dulu saya masih ada kedekatan khusus dengan staf ahli Menteri Agama. Bentar-bentar saya ditelepon ke Kementerian Agama, bikin proposal ya, proposalan. Yang penting dananya masuk ke masjid. Alhamdulillah sampai sekarang saya kalau lagi sholat di sana mikir saya, ini dananya dari mana ini? 1M 500 juta kali itu dulu. Kalau sekarang man berapa nih? 3M kali nih, 4M malah. Ya Allah, kecil yang 4M mah. Warga 1 RW berapa Pak RW? 3.400. Dah 34.000. Ya Allah, 34.000 satu orang 1 juta aja tuh. Ya Allah, udah 34 miliar ya. Ya Allah, satu orang 1 juta. Jangan cukup dengan amin ini mah. Amin mah gampang. Ya, satu orang 1 juta kudunya kelar ini. Masya Allah, 34.000. Udah dipikirin tuh Haji Kosim tuh. Iya. Memang beda emang. Tadi tuh balik tuh urusan kebaikan sama urusan dangdut kan beda ya. Coba kalau urusan dangdut besok 17-an. Panitia juga lagi bingung. Tenang panitia, panggung saya, listrik saya, speaker saya, buat jemput artis pakai mobil saya terbaru, biar jangan malu-maluin kampung kita. Giliran maulid manggil ustadz cukup pakai kolbak terbuka. Itu juga bekas sayur. Astagfirullahaladzim. Ambugono lagunya. Tuh. Ya. Yuk. Kepedulian sosial. Buah daripada iman, berarti orang itu pasti dia akan care sama orang lain. Dia nggak bakalan diem kalau lihat orang lain susah. Dia nggak bakalan senang manakala dilihat orang lain menderita. Enggak. Nih mumpung kehidupannya masih daerah pedesaan. Ini bapak-bapak kan masih di pedesaan ini. Desa nih. Ya, jangan merasa orang kota. Desa ini lah buktinya. Tadi saya ceramah balai desa. Nah, desa kan ini. Ya, beda sama Jakarta. Jakarta kampung. Bukan desa. The big village itu adalah Jakarta. Kenapa? Nah, kalau bapak-bapak ke Jakarta cari kota adanya di mana? Nah, kota, stasiun kota. Pasar Minggu berarti kampung. Ini mumpung di desa. Kalau di ke Jakarta Pak, itu hidupnya udah nafsi-nafsi. Ada jamaah saya tinggalnya di Pesona Kayangan Depok. Begitu datang zikir malam Jumat sama guru saya datang. Begitu datang dia terbuset-buset. Kebetulan orang Jawanya bedok lagi. Buset gile taat gitu. Masya Allah. Ngapa Bu? Tadi pagi saya keluar dari rumah jam 8, begitu buka pintu nggak taunya tetangga saya meninggal. Dari kapan meninggalnya? Dari semalam. Ibu kagak tahu. Kagak tahu saya. Wah, PA bener rumahnya. Tetangga sebelahnya meninggal dia kagak tahu. Bayangin itu. Ada lagi tetangga saya di Pasar Minggu. Saya lewat lagi itu mau jalan. Lah ini ada yang meninggal, kok sepi aja. Emang rumahnya itu, ini pintunya, rumahnya ketutup sama tanaman tuh. Dia orang jarang bersosialisasi. Begitu orang dia meninggal tuh, orang cuma datang takziah, pulang, nggak ada yang nungguin. Sedih kan kita tuh begitu. Ada lagi di Jawa, tepatnya Jawa mana tuh, dia bikin hajatan, udah panggung udah jadi, tenda udah jadi, pelaminan udah jadi, bangku udah siap, yang datang kagak ada. Gara-gara apa? Beda pilihan.
Baik-baik. Jangan dibawa. Serah dah mau milih siapa, kayak bodoh amat dah. Yang penting kita ibadah tenang, ya. Tuh, dua dah. 15 menit lagi makan Pak. Pas 10. Ya, cukup udah. Cukup ya Bapak Ibu ada ibunya juga no masalahnya. Tadi saya ngomong sama Pak Haji Kosim, saya besok nih malam harusnya ke Jawa Tengah. Saya ada kegiatan di UIN Jawa Tengah Semarang sana, tapi kayaknya saya nggak bisa. Senin harus di Jakarta lagi, maka saya nggak kemana-mana setelah ini. Jadi memang agak lumayan padat, mohon maaf ini suara agak begini. Makanya amanat dari Pak Haji Kosim, saya datang cuma zuhur doang tadi, lumayan kan. Suaranya kita cuma Allahu Akbar gitu ya. Jadi nggak ketahuan kalau lagi serang. Kalau lagi maghrib tadi, waduh, habis ngempos ntar. Ya, jadi mohon maaf Bapak, apa yang saya sampaikan kalau emang rasanya kurang pantas, ada yang merasa tersinggung, mohon maaf karena memang itu saya sengaja. Ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan kan judulnya perubahan. Setelah dari sini biar berubah semuanya. Sekali lagi mohon maaf, yang benar adalah datangnya dari Allah, yang salah adalah pribadi saya. Mohon maaf Pak RW. Kita baca Fatihah buat ayahanda Pak RW. Mohon maaf saya belum bisa takziah karena meninggalnya juga di Pacitan ya Pak ya. Pak RW kita nih ngebelain nih ke RT 5 Pak Teddy nih. Masya Allah ngejar kereta tadi katanya, ya Allah. Tungguin kereta gitu. Ngejar kereta sampai sini Pacitan, alhamdulillah. Ya kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan ya orang tua dari Pak RW yang baru meninggal dunia Allah ampuni segala dosanya, terima segala amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Fatihah yang kedua kita minta tadi tuh amanatnya bahwa kita kalau merasa silaturahim kita doain saudara kita. Maka Fatihah yang kedua ini kita doain saudara kita yang masih belum banyak gabung sama kita, belum banyak jamaah sama kita, belum terlalu terlibat dalam kegiatan kepedulian sosial. Mudah-mudahan Allah yang menguasai hatinya, Allah balikkan hatinya menjadi berubah menjadi lebih baik lagi. Al-Fatihah.